Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam mata kuliah video editing 2 ya. Yang pada sesi kali ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Setelah Meet. Yang mana di pertemuan 9 ini nanti akan saya sampaikan tentang penggunaan title ya. Menggunakan atau menambahkan title. Bagian dari mata kuliah video editing 2 di Universitas Telkom ya. Nah, untuk title di sini nanti kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama kita buat dari Premiere-nya itu sendiri. Yang kedua kita bisa membuat dari Photoshop ya, atau software editing gambar yang umum ya, seperti CorelDRAW ataupun Illustrator ya, asalkan diekspor menjadi JPEG ya atau PNG. Nah, kalau di dalam Photoshop itu tidak perlu diekspor menjadi bertipe tertentu ya, seperti PNG ataupun JPEG ya. Karena di dalam Premiere ya, itu kita bisa mengambil semua objek dari Photoshop ya, atau yang berada di dalam Adobe ya. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan materi pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah video editing 2 ya. Baik, di sini mungkin suaranya agak berisik karena sedang ada pembangunan ya di kampus Ungaran. Dan kemudian nanti untuk pelaksanaan perkuliahan minggu-minggu berikutnya ya, itu nanti akan saya sampaikan modelnya seperti ini hybrid. Cuma saya sampaikan dari kampus Ruwen saja ya. Karena antusiasme mahasiswa yang ada di Ungaran di sini cukup menurun ya. Sehingga biar lebih efektif nanti yang Ungaran Suwan Ambarawa ya. Itu bisa mengikuti secara online saja ya. Nah, untuk yang kampus Majapahit ataupun yang kampus Kendal bisa mengikuti dari kampusnya masing-masing ya. Itu. Dan juga di sini perlengkapannya tidak sesuai dengan yang saya atau spesifikasi yang saya pakai di kampus Ruwen ya. Sehingga untuk share langsung ke YouTube dari OBS ataupun dari Zoom-nya agak berat ya. Kalau dari kampus Ruwen bisa langsung saya cover semua ya. Itu. Jadi nanti biar pelaksanaannya lebih baik ya dan lebih tertata rapi gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Kemudian karena saya juga menyampaikannya nanti tidak di ruang praktikum ya, atau di ruangan saya, penyampaiannya nanti dari ruangan saya di Ruwen, sehingga nanti untuk mahasiswa Ruwen pun nggak bisa ikut offline ya, tetap harus online ya ini. Nah, itu untuk penyampaian materi untuk minggu depan dan seterusnya ya sampai selesai. Jadi nanti akan saya sampaikan saja dari kampus Ruwen ya, karena perkembangannya sampai dengan beberapa pertemuan di sini yang hadir cuma 1 atau 2 orang sehingga tidak efektif ya. Baik, kita lanjutkan ke pokok pembahasannya. Jadi di dalam pembuatan title ya, di sini nanti kita coba dari yang Premiere dulu karena yang Photoshop saya kira sudah familiar ya, sudah cukup familiar. Jadi di sini saya menggunakan ukuran sequence ya, itu 720/405 ya. 720/576 ya.
atau 720/480 ya. Jadi tidak layar lebar tapi layar standar ya. Nah, dari sini kalau kita misalkan membuat title menggunakan Premiere itu bisa langsung ya. Itu bisa langsung. Jadi di dalam pengaturannya di sini nanti kita tinggal klik kanan di dalam jendela project ya. Kemudian kita pilih new item ya. Kemudian kita pilih title ya. Nah, setelah kita pilih title, maka nanti di sini akan muncul pengaturan penamaan title-nya ya. Dengan lebar sama plug seperti lebar sequence ya. 720/576 ya. Nah, dari sini ketika kita sudah tentukan 720/576 ya dengan standar DV, yang berikutnya tinggal kita oke. Ya, disamakan dengan lebar sequence ya. Nama diganti boleh, tidak juga nggak ada masalah ya. Jadi bebas saja sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kalau sudah di sini nanti kita bisa isikan teks ya. Pengisian teks bisa dilakukan dari simbol T. Ya. Jadi ada T, ini namanya type tools. Kemudian ada vertical type tools. Ya, ini sama-sama simbol T. Ya. Jadi simbol T yang sebelah kiri ini untuk membuat teks horizontal. Simbol T yang sebelah kanan ini untuk membuat teks vertikal. Ya, jadi dari atas ke bawah. Kalau saya buat Stacom berarti S-nya di atas, T-nya di bawah, E-nya di bawahnya lagi, dan seterusnya ya. Nah, kalau yang type tools ini ya seperti tag pada umumnya. Kemudian yang bawahnya di sini ada area type tools ya. Area type tools ini untuk membuat tag bentuknya paragraf ya. Bentuknya paragraf. Jadi kalau ini single lines ya, single lines atau satu baris saja. Sedangkan yang bawah ini multiple lines ya atau multi lines. Ini untuk paragraf ya. Jadi kalau paragraf ini ketika kita sudah sampai batasnya, dia secara otomatis akan turun ya. Kemudian di sini ada vertical area type tools ya. Berarti untuk membuat tag paragraf tapi bentuknya area ya. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita pilih saja mana yang ingin digunakan. Misalkan saya pengen pakai yang horizontal type tool ya, berarti tinggal pilih aja yang type tools ya. Simbol T sebelah kiri ini, kemudian kalau sudah tinggal diklik. Klik saja karena nanti ini nggak ada batasnya ya. Jadi terus melujur ya, terus melujur ke kanan ya. Hurufnya selalu muncul satu baris. Kalau mau jadi banyak baris gimana? Di enter ya. Jadi di sini misalkan saja saya pengen membuat judul video kuliah online Universitas Telkom misalkan ya. Nah, ini tinggal dibuat aja. Kuliah. Nah, ini seperti biasa ya. Jadi saya kira ini tidak terlalu susah. Ya. Online. Nah, kalau mau dipisah tinggal diantar. Universitas. Itu bukan paragraf ya, tapi tetap single lines hitungannya. Meskipun kelihatannya banyak baris, tapi tetap sebenarnya itu hitungannya satu baris. Ya. Telkom. Nah, kalau sudah tinggal diklik ini ya, lalu diklik. Kalau sudah selesai diklik selection tools. Nah, ya. Baru setelah itu kita atur. Nah, ini adalah properti dari type tools-nya ya. Jadi ada font size ya, jelas ukuran ini ya. Kalau terlalu besar kita tinggal perkecil ya. Kalau sebagian saja yang diperbesar bisa. Tinggal di double klik ya. Klik 2 kali, ini di blok, kemudian ini diperbesar. Dari font size-nya ya. Nah, ini yang diperbesar cuma sebagian, yang diseleksi saja. Ya.
Kemudian ada font color. Nah, ini bawah ya. Fill color. Fill color itu berarti untuk membuat area ya, mewarnai objek ya. Itu. Fill kan mengisi ya. Jadi ini isinya itu sementara putih ya. Ini untuk hurufnya. Nah, kalau mau diganti merah misalkan sesuai dengan logo Stekom ya tinggal diganti aja ya. Background hitam ini menandakan bahwa areanya kosong. Jadi dianggap sebagai suatu space, ruang kosong ya. Ruang hampa. Jadi bukan warna nih sebenarnya. Ruang hampa atau kosong. Jadi kalau ini hitam berarti transparan ya. Dia nggak punya warna ya. Itu. Jadi ini seperti berada di angkasa, gelap ya. Intinya gitu, bukan warna hitam. Jadi nggak usah khawatir nanti di sini apakah backgroundnya jadi hitam, tidak. Ya, background nanti sesuai dengan yang kita atur. Kalau di dalam videonya tidak ada apapun, ya jadinya hitam, ya berada di ruang kosong, ya itu. Nah ini adalah properti dari tag-nya. Saya kira ini sama dengan yang ada di dalam software editing naskah seperti MS Word, PowerPoint dan lain sebagainya ya. Jadi ada ukuran huruf, kemudian ketebalan huruf, kemudian ada leading, saya kira sudah cukup familiar ya ini. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi ya. Kalau Anda pernah ngetik dengan MS Word, ya pastinya kenal dengan perintah-perintah ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah fill itu untuk area. Kemudian ada shadow ya. Nah, shadow ini untuk memberikan bayangan. Jadi seandainya saja warnanya terang ya, warnanya terang saya ganti kuning lah ya, kuningnya kuning terang. Nah, ya backgroundnya kebetulan terang juga ya. Nah, maka nanti warnanya di sini tidak match karena terang ketemu terang jadinya nggak bisa dibaca ya. Nah, terus gimana kalau seperti itu? Nah, kalau seperti itu berarti di sini nanti kita tinggal memberikan shadow. Bisa salah satunya dengan cara memberikan shadow ya. Jadi di sini nanti kita tinggal aktifkan shadow-nya. Ada dua pilihan ya, bisa pakai stroke, bisa pakai shadow. Jadi kita bisa berikan shadow, kemudian nanti dari shadow ini tinggal kita atur posisinya. Loh kok nggak ada shadow-nya? Ya karena kan ini masih ruang hampa atau masih bagian kosong. Sehingga shadow-nya nggak kelihatan. Ya, itu. Nah nanti kalau kita sudah masukkan ke dalam project-nya, kemudian kita gabung dengan background yang sama-sama terang, shadow-nya akan kelihatan. Ya. Nah untuk sementara gini dulu aja nggak apa-apa ya. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya di sini ada stroke juga. Kalau stroke itu untuk pengaturan garis ya, garis di sekeliling teks. Ya. Sama seperti di CorelDRAW. Ya, sama seperti di Photoshop. Ya, Photoshop itu ada apa namanya itu ya, style ya. Style itu salah satunya ada stroke, ada bevel emboss, ada stroke, ada shadow, ada glow dan lain-lain ya. Nah ini sama dengan yang ada di Photoshop maupun yang ada di Corel ya, itu. Nah itu di dalam penentuannya. Ya. Kemudian bisa Anda lihat di sini backgroundnya nggak aktif ya. Jadi backgroundnya ini nggak aktif, berarti ini nggak ada warna background. Ya, biarkan nggak aktif ya, supaya transparan. Nah kalau sudah kita close, maka nanti akan ada satu title. Title 01 ya, isinya kuliah online Universitas Tekom. Ya. Nah ini tinggal kita masukkan aja di dalam video 2 ya. Nah video 2. Nah video satunya nanti kita bisa isi dengan objek lain, misalkan gambar, video bisa ya. Jadi misalkan saya sudah punya video opening.
ya, video tampilan untuk intro. Nah, nanti di atas dari video intro ini ada tulisan ini. Nah, itu tinggal ditempatkan di bawahnya ya, video intronya di situ. Kalau nggak punya video intro ya bisa dengan gambar. Macam-macam ya, bisa kita atur dengan banyak cara. Jadi di sini saya masukkan, misalkan saja saya import gambar ya. Gambar apa nih? Ini aja lah. Background wisuda aja. Ya. Nah, misalkan ini. Ya. Nah, ini saya tempatkan di bawahnya. Maka nanti bagian bawahnya ini akan diisi dengan background. Ya. Kita tinggal atur skala dari objek gambarnya ya. Di motion, kemudian scale-nya kita atur. Nah, seberapa besar nih. Ya. Kalau gambarnya kecil ini bisa kita perbesar ya. Cuma ada kemungkinan pecah. Tapi nggak ada masalah ya. Selama ini masih pantas, ya pecahnya nggak terlalu parah, nggak ada masalah di sini. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Gitu. Nah, ini kalau kita pengen mengatur tampilannya. Nah, ini bisa Anda lihat ada shadow-nya ya, sedikit tipis. Ya, ada sedikit shadow. Sehingga pada bagian huruf H ini masih kelihatan ya. Walaupun background-nya terang. Ya, A juga masih kelihatan sedikit lah. Nah, kalau mau diedit lagi, misalkan, saya nggak mau pakai shadow, tapi saya pengennya pakai stroke, bisa. Jadi tinggal di double klik aja ya, di sini bisa, di sini bisa, sama. Ya, klik 2 kali. Klik-klik. Nah, nanti masuk lagi nih ke sini. Kalau background-nya ini mengganggu, maka kita bisa double klik dengan menempatkan playhead-nya di bagian area kosong. Ya. Playhead-nya kita tempatkan di bagian area kosong, kemudian title-nya kita double klik. Maka nanti nggak mengganggu ini background-nya. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya. Di sini juga sama. Ya. Kita tinggal double klik aja. Kalau sudah saya berikan stroke. Misalkan. Ya. Stroke-nya mau dibuat inner atau outer ya, di dalam tag atau di luar tag. Outer berarti tinggal di add ya. Add, kemudian stroke-nya di sini ditentukan ukurannya berapa ya. 10 misalkan. 10 dulu lah ya. Kalau sudah kita oke, warnanya hitam ya. Oh, enggak hitam lah, kuning tapi yang gelap misalkan. Boleh-boleh saja, silahkan ya, terserah. Bebas. Nah, kalau sudah di close. Nah, nanti ketika kita tempatkan di sini, tag-nya kan mempunyai stroke ya. Oh, ternyata kurang tebal ya, diedit lagi, double klik ya. Nah, ini. Double klik, saya atur aja stroke-nya ganti warna hitam lah ya, biar kelihatan. Oke. Nah, ini stroke-nya kelihatan ya, tapi masih tipis, berarti ukurannya ini ditambah untuk stroke. Ya, tidak 10 poin. Misalkan ganti 20 poin ya. Kalau sudah di close. Nah, ini stroke-nya jadi kelihatan ya, ada garisnya. Nah, ini bisa kita tempatkan bebas. Jadi kita klik pada title-nya ya. Kemudian ini tinggal kita geser dari properti apa ini namanya? Motion ya. Kemudian kita geser dari sumbu Y-nya ya. Nah, kalau digeser berarti bisa dianimasikan. Oh, bisa ya. Jadi ini mau saya tampilkan tidak terlihat dulu ya, ini geser ke sini ya. Dah. Kasih keyframe di awal ya, position. Geser ke sini ya. Nanti tampil di tengah ya. Nah, tengahnya berapa ini?
Ya. Aduh. Ya. Nah, ini. Nah, ya. Kemudian sampai di sini nanti stay dia ya. Tidak bergerak. Berarti tambah keyframe. Kemudian setelah itu menghilang. Menghilangnya gimana? Geser ke atas. Ya ini tinggal dikurangi aja. Udah. Maka ini sudah jadi animasi pergerakan dari title-nya. Ya. Jadi kalau Anda sudah paham konsep animasi, maka di dalam software-software apapun selama itu ada keyframe-nya berarti bisa digerakkan. Ya. Contohnya di particle illusion ada keyframe, bisa digerakkan berarti bisa dianimasikan ya. Di After Effects ada keyframe berarti bisa dianimasikan ya. Di Photoshop nggak ada keyframe berarti nggak bisa dianimasikan kan gitu. Intinya gitu aja. Ya. Nah, ini sudah jadi satu title ya. Setelah kita buat title-nya, ternyata title yang kita buat ini masih belum bisa kebaca. Karena background-nya masih terlalu terang ya. Jadi kalau sepintas lalu itu tetap kalah ya. Nah, terus gimana nih solusinya? Solusinya bisa kita tambahkan objek. Objek kotak, kemudian kita tipiskan bisa. Kita kasih objek kotak warna gelap, tidak kita apa-apakan bisa ya. Intinya bisa kita variasi sendiri title-nya seperti yang kita inginkan. Ya. Nah, untuk menambahkan objek kotak, di sini nanti kita bisa jadikan satu dengan title-nya, bisa kita pisah dalam title tersendiri. Nah, itu tergantung dari kebutuhannya ya. Nah, karena ini ada animasi, kotaknya itu sebaiknya dijadikan satu dengan tag-nya ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita bisa double klik, berarti kita edit ini ya. Kita edit, kemudian kita gunakan tools yang ada di bawah ini ya. Nah, ini tools untuk membuat shape. Ada rounded, ada rectangle ya, ada ellipse ya. Ini ada circle ya. Nah, ini tinggal kita pilih. Yang rounded aja lah, kotaknya agak melengkung. Boleh. Atau yang rectangle saja biar tegas atau biar tegas kotaknya silahkan ya. Nah, intinya kita atur ke sini. Ya. Nah, ini sudah jadi background. Ya. Nah, kita tinggal atur penentuannya. Di sini nanti dari warnanya ya, warnanya gelap otomatis. Biru misalkan, biru yang gelap lah. Oke, lawannya kuning ya. Nah, ini bisa untuk pengaturan title-nya. Ya. Nah, kotaknya kalau kita tempatkan di bawahnya, di sini nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ada teks sendiri, ada kotak sendiri. Nah, kalau kita tempatkan bersamaan, maka secara otomatis dia akan berada di atas dari title-nya. Ya. Itu. Nah, di sini kalau ada range, itu berarti kita bisa mengubah posisi. Ya. Objek yang terakhir dibuat itu selalu berada di paling atas, ya. Selalu ada di paling atas. Jadi kalau dilihat di sini kok nggak ada menu arrange ya. Terus caranya ngatur ini supaya di bawah tulisan gimana? Nah, di situ kita kalau tidak menemukan perintah di dalam objeknya, di kebanyakan software itu bisa diklik kanan pada objeknya. Jadi kalau nggak ada itu jangan menjustifikasi nggak bisa diubah posisinya, tidak ya. Karena tidak ada perintah di sini itu belum tentu tidak ada di dalam objeknya. Jadi perlu kita coba ya. Klik kanan, ada nggak arrange di sini? Oh, ada. Berarti bisa kita atur. Ya. Kalau diklik kanan nggak muncul perintah, berarti di sini tidak bisa diubah urutan tampilannya. Ya. Nah, karena ini ada arrange, maka setelah kita klik kanan pada kotaknya, kemudian kita pilih arrange, bisa dipilih ke send to
back. Nah, setelah dipilih send to back, maka secara otomatis kotak akan berada di bawah dari tulisan. Ya, itu. Nah, sekarang tulisan bisa kita klik, bisa kita pindah, bisa kita geser, disesuaikan dengan posisi kotak ya, untuk melihat kepantasan ya, atau istilahnya itu dalam dunia seni estetikanya. Ya, jadi kalau gini ya nggak estetis ya, jelas. Apalagi gini nggak estetis banget ya. Jadi ini bisa kita atur kalau mau di rata kiri, rata kiri, rata kanan, tengah ya tengah. Ini kita atur sendiri supaya tampilannya baik ya. Itu. Nah, terus ini stroke-nya secara otomatis stroke ada. Perlu nggak? Kalau dirasa tidak perlu, maka di sini nanti kita bisa hilangkan stroke-nya ya. Jadi ini di centangnya ini diklik aja, udah hilang. Oh perlu, cuma diganti warna, berarti diklik lagi. Nah ini tinggal diklik, kasih warna, misalkan kuning, sama plek dengan hurufnya, boleh. Ya silahkan aja diatur sendiri sesuai kebutuhan. Ya. Oh ini enggak 20, harusnya sedikit aja stroke-nya. Nah silakan diatur sendiri. Ya, bagusnya gimana? Pantasnya gimana? Ya. Nah ini di dalam pengaturan dari penambahan background. Ya. Wah nah ini ya berarti pesan dari backgroundnya, karena background ini menurut saya punya pesan ya. Kalau ditutup gini ya nggak kelihatan pesannya dari background. Ya. Oke lah, saya opacity-nya saya buat kecil aja, dikit turunkan. Yang penting tulisannya kelihatan, background-nya juga kelihatan, ya. Sehingga pesan yang ingin disampaikan dari background itu tetap bisa dilihat, walaupun samar-samar, ya. Kalau ini memungkinkan untuk ditipiskan lagi, ya, ditransparansi lagi, ya silahkan ditransparansi sesuai kebutuhan, ya. Kalau nggak mungkin ya sudah, nggak usah dipaksa, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Garisnya juga sama, mau saya buat lebih tipis. Nah, opacity-nya ini juga bisa dikurangi. Ya. Nah, karena action saja ini untuk garis. Nah, karena tipis saya buat tebel lah. Nah, karena nggak ada masalah. Ya. Nah, ini bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan yang ingin dibuat dalam satu title. Udah tutup. Selesai. Ya. Sekarang tag-nya bisa dibaca karena punya background. Ya, background-nya bisa dilihat meskipun samar-samar, pesannya tetap bisa tersampaikan semua ya, baik untuk tulisan maupun background-nya. Ya. Nah ini untuk title. Ya. Dan setelah menjadi title, ini merupakan satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Jadi kalau dianimasikan ini gerak semua ya. Kotaknya sama tag-nya gerak semua. Ya, background-nya sendiri. Nah, ini di dalam pengaturannya. Terus setelah itu, saya pengen menampilkan lagi title di sini ya. Ini untuk nama mata kuliahnya. Ya. Di sini nanti setelah title ini jalan, kuliah online Universitas Telkom. Nah, nanti ini muncul video editing 2. Ya. Membahas tentang pembuatan video. Ya, atau pengolahan video. Nah, karena sama plek ya, sama plek dengan ini dimasukkan. Bisakah? Bisa. Nah, dimasukkan bisa ya. Nanti tampil 2 kali dia. Ini tampil 2 kali. Nah, ya. Cuma nggak punya animasi ya. Standarnya saja dia. Ya. Oh, berarti kalau bisa nih bisa diedit. Ya, betul bisa diedit. Ya. Jadi 2 objek ini ya bisa diedit dengan cara di double klik. Cuma karena 2 objek yang ada di dalam timeline ini sumbernya sama, kalau ini diubah, maka secara otomatis yang ini juga berubah. Kalau ini diubah,
yang ini juga berubah karena sumbernya sama. Nah, terus gimana kalau saya pengen membuat ini sama plek, ya, tapi berbeda tulisan. Nah, kalau pengen mengatur seperti itu, nggak bisa langsung di drag, ya. Kita bisa dengan menggunakan perintah ada duplicate nggak di sini. Nah, duplicate, ya. Jadi klik kanan di dalam objek project-nya, ya. Klik kanan, kemudian pilih duplicate. Nah, kalau diduplikatkan ini berarti beda, ya. Ini dengan ini beda, meskipun isinya sama, tapi nanti bisa diubah. Nah, ini tinggal dimasukkan, ya. Masukkan, geser, ya. Terus ini di double klik, ganti, ya. Nah, ini tinggal diatur. Video editing 2. Oke. Ya. Kemudian ini untuk kelasnya misalkan, ya. Atau untuk prodinya yang ikut mata kuliah ini. DG DG dan KG 2021 angkatannya, ya, misalkan, ya. Udah jadi close. Nah, sekarang kita punya dua model title, ya. Kuliah online Universitas Teknom tetap seperti ini. Ini tetap seperti ini. Sama plek backgroundnya maupun ukuran hurufnya. Hanya beda isi dari title-nya, ya. Nah, terus saya pengen menganimasikan sama plek seperti ini, ya berarti tinggal dikopikan aja, ya. Saya kemarin sudah pernah ngomong, ya. Semua yang ada di dalam efek kontrol ini bisa di copy. Jadi klik kanan aja copy, klik di dalam, oh sorry. Ini, ya. Nah, ini ya. Ini diklik dulu nih. Tadi masih keliru di sini. Ini diklik dulu, kemudian ini diklik kanan, copy, kemudian diklik di sini, klik kanan di sembarang tempat, ya. Paste. Nah, animasinya sama plek. Nah, ya. Posisinya, gerakannya sama plek. Nah, ini di dalam pengaturan title. Yang pertama, ya. Dengan menggunakan apa? Adobe Premiere, ya. Kalau Photoshop gimana? Oh, saya kira wis paham kabeh, ya, Photoshop. Nah, ini di dalam pengaturan membuat title. Title bisa diberikan sebelum video, atau di tengah-tengah video, atau di akhir video. Ya, kalau misalkan mau saya berikan di kesemuanya boleh, silahkan. Di awal ada, di tengah ada, di akhir ada, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena butuhnya gitu. Jadi yang penting ada dasarnya, ya. Kenapa kok diberikan title di setiap waktu? Oh, karena ini, alasannya ini. Nah, itu yang penting itu. Jadi jangan sampai kenapa kok ada title di setiap waktu? Ya karena saya senangnya gitu, nggak boleh. Ya. Jadi karena menurut Anda baik, karena menurut saya baik, nggak boleh. Ya. Jadi harus berdasar. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari teori. Dari pernyataan para pakar dan ahli. Yang punya alasan kenapa kok title itu bisa ditempatkan di awal, tengah, akhir, misalkan. Ya. Jadi nggak boleh dengan alasan karena saya suka, karena menurut saya bagus, nggak boleh. Ya. Karena apa yang menurutmu bagus belum tentu menurut saya bagus, belum tentu menurut khalayak umum menarik. Ya. Nah itu. Nah ini di dalam pengaturan
pembuatan title. Nah, ini dinamakan dengan static title. Ya, static itu berarti diem, nggak bergerak ya. Ini. Loh, tadi sudah digerakkan, nah kan ini dianimasikan. Kalau nggak ada ini, apa dia bisa bergerak? Nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang bukan statik itu tidak dianimasikan dari sini, dia bergerak sendiri. Ya, bergerak sendiri. Nah, itu di dalam penentuannya, ya. Nah, kira-kira gimana ini animasi title yang bisa bergerak sendiri? Ada yang tahu nggak mungkin? Coba bisa diketik di chat. Title yang bisa bergerak sendiri tanpa dianimasikan dari motion. Kira-kira ada nggak tulisan yang seperti itu? Yang tahu silahkan diketik di chat. Hah? Yang mana? Yo, bukan. Dia bergerak sendiri tanpa transisi, tanpa motion. Kalau transisi itu namanya efek. Ya, sama dengan motion. Motion itu efek. Efek motion namanya. Sama efek transition, ini di sini efeknya. Nah, video transition ini masuk ke efek, bukan pakai efek. Kalau pakai efek ya nggak usah ditanya, udah bisa bergerak sendiri. Ya. Yang tanpa efek, tanpa apapun dia bergerak sendiri, ada nggak tulisannya seperti itu? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah nonton film. Anak grafis harus suka film, harus suka ngegame, harus suka dengerin musik. Itu untuk menambah referensi. Grafis rasa seneng film, wah parah. Bukan subtitle. Orang seneng nonton acara TV, orang seneng nonton film, bukan anak grafis banget itu. Nggak tahu. Ayo yang tahu siapa? Pak Hendri bisa ditanyakan di kelasnya, mungkin ada yang tahu, nanti bisa dibantu jawab. Kalau film selesai itu ada apa? Tulisan jalan sendiri dari bawah ke atas yang disebut dengan credit title. Berisikan nama artisnya, nama sutradaranya, produsernya, kemudian pemeran pembantunya, visual effect supervisornya, visual effect divisinya siapa saja. Itu namanya credit title. Credit title itu bisa jalan sendiri tanpa kita atur efeknya. Atau tanpa kita berikan efek. Ya. Kemudian kalau Anda melihat berita di televisi, itu ada tulisan sendiri yang bergerak dari kanan ke kiri. Ya, di bawah biasanya. Jadi di bawah itu biasanya ada tulisan yang bergerak sendiri. Ya. Misalkan yang baru saja terjadi gempa di Cianjur ya. Nah, itu setelah berita gempa disampaikan, di bawahnya ada berita lain nih, bentuknya tulisan.
Pak Jokowi sudah meresmikan pembangunan jalan tol misalkan ya Trans Kalimantan pada tanggal sekian yang menghabiskan dana sekian ribu triliun misalkan ya. Nah, itu ada tulisan di bawahnya. Selesai berita tentang Jokowi ada lagi ya. Berita yang baru, Raffi Ahmad menggugat cerai istrinya misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh teks yang bisa gerak sendiri tanpa diatur ya. Credit title dan news title ya, biasanya di bawah. Ya, di bawah sini geraknya bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, tergantung dari stasiunnya, tapi banyakan itu dari kanan ke kiri ya itu. Nah, kira-kira gimana untuk membuat teks seperti itu? Apakah prosesnya sama dengan static text? Sama. Cuma ada pengaturan sedikit di dalamnya. Ya. Itu. Nah, itu untuk role text dan credit title dan tag yang bergulung ke kiri ke kanan ya. Ada pengaturannya. Sedikit ya di dalam title ya. Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Tuh. Ya. Jadi kalau Anda mungkin penasaran, silahkan bisa dieksplor dulu. Kira-kira piye to carane nggawe misalkan ya. Kok katanya Pak Andi ada di dalam static text. Di dalam title ya, di dalam title ada di sini nih. Bagian mana kira-kira yang bisa untuk itu? Nah, kalau Anda penasaran silahkan dieksplor. Langsung dicoba ya. Tapi kalau nggak penasaran ya tunggu minggu depan ya. Tunggu minggu depan ya tetap nanti akan dijelaskan ya. Jadi nanti kalau Anda buat klip video, misalkan ada tugas buat video iklan, ada tugas buat company profile, ada tugas buat video klip musik. Nah, nanti belakangnya kasih kredit title tuh. Ya. Sutradaranya siapa. Biasanya tugas-tugas video itu kelompok. Nah, satu kelompok itu punya peran sendiri-sendiri, ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi penulis skenarionya, ya, ada yang jadi artisnya, ada yang double, ya, artis, ya sutradara, ya skenario, ya kameramen. Nah, itu nanti bisa dituliskan di situ. Created by siapa, sutradara siapa, created by kelas apa, sutradaranya siapa, skenarionya siapa, pemerannya siapa. Kemudian di bawahnya tambah paragraf untuk memenuhi tugas mata kuliah videografi 2 yang diampu oleh Bapak ABC misalkan. Yang dilaksanakan pada semester X misalkan. Video ini menceritakan tentang, nah itu bisa ditambahkan deskripsi seperti itu di dalam bagian akhirnya ya. Atau mungkin deskripsinya bisa ditambahkan di bagian bawah ya. Nanti ada tulisan jalan ke kanan, sutradara, siapa, pemeran, siapa, jalan terus, nanti roll bergulung terus ya, bergulung terus. Nah itu, ya. Nanti bisa ditambah seperti itu. Jadi itu bisa digunakan sebagai identitas dari video Anda, ya. Jadi dengan adanya tulisan bergulung itu nanti bisa jadi identitas dari video Anda. Bahwa yang buat itu Anda, yang edit siapa. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nggak mungkin, ya. Itu. Nah ini sepintas tentang pengaturan title yang masih saya sampaikan tentang static tag ya, static title. Nah nanti ada yang dynamic title, ya.
Nah, static title di sini seperti yang sudah Anda lihat, kita bisa menggunakan ini untuk tag single, ini untuk tag paragraf. Ya, kalau misalkan Anda pengen tag paragraf, ya ini tinggal diklik aja. Kemudian ini nanti tinggal dibuat kotak, kemudian tinggal diketik. Nanti jika sudah sampai batas kanannya, secara otomatis turun. Ya, sama seperti paragraf-paragraf umumnya di dalam editing naskah, semisal Microsoft Word. Ya, nanti tinggal diatur saja di sini untuk size-nya disesuaikan dengan kebutuhan paragraf. Color juga sama, bisa disesuaikan dengan kebutuhan paragrafnya. Seandainya saja pengen warna gelap, bisa diganti ke warna yang diinginkan supaya apa yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan dalam title-nya bisa terlihat oleh pemirsa. Ya, intinya itu. Ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan melalui video ini bisa dimengerti oleh yang melihat. Ya. Itu yang utama, ya. Nah, ini di dalam pembuatan title. Jadi kalau misalkan mau diedit yang paragraf ya sama, tinggal di double klik, kemudian diketik saja kelanjutannya. Di sini nanti sudah menjadi paragraf sendiri secara otomatis. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu mikir ngenter ya. Nggak perlu mikir mengenter supaya turun, nggak perlu. Nanti secara otomatis dia akan diatur sendiri. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan title di dalam Adobe Premiere. Ya. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Buat yang apa? Hah? Ukuran. Ukuran apa? Lembar kerja. Maksudnya ukuran apanya itu? Dimensinya, filenya, atau apanya? Dimensi. Ya dimensi sama atau ya? Tadi kan sama toh? Dimensi itu apa? Hah? Dimensi lembar kerja itu apa? Apa? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan, bisa disampaikan di live chat sebelum saya akhiri. Jadi kalau misalkan Anda punya berita, video berita ya, nanti mau nambahin nama presenter, ya misalkan presenternya siapa ya, kemudian beritanya apa misalkan, nah itu bisa ditambahkan melalui static tag ya atau static title. Gitu. Atau Anda punya acara yang mau diberikan title, ya, mau diberikan judul seperti ini, cuma kecil di bawah ini ya. Nah, sesi pemotretan mata kuliah video fotografi 2 misalkan di apa ya Gunung Telomoyo Salatiga misalkan. Nah, itu bisa ditambahkan seperti itu. Dengan static tag ya.
Jadi intinya title itu harus bisa memberikan pesan dan pesannya itu mudah dimengerti oleh yang melihat. Ya, jadi jangan semata-mata mergo apik, ya, mergo menurutku apik, nggak boleh. Mergo aku seneng, nggak boleh, ya. Kecuali videonya itu untuk kamu sendiri atau untuk Anda sendiri silahkan. Tapi kalau videonya untuk komersil, tidak boleh berdasarkan apa yang menurut Anda baik atau apa yang menurut atau apa yang bisa menyenangkan Anda, tidak boleh seperti itu, ya. Harus berdasar. Intinya seperti itu. Jadi nanti kalau menyusun skripsi atau menyusun TA nggak boleh. Kenapa kau pakai background biru? Saya senang biru. Nggak boleh, ya. Karena biru dengan kuning cocok. Menurut siapa? Menurut saya cocok, Pak. Nggak boleh. Harus ada dasarnya, ya. Jadi mulai belajar menyusun sesuatu itu berdasar. Tidak hanya karena ego, ya. Tapi karena suatu teori atau suatu pernyataan dari para ahli, ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk sesi kali ini saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di lain waktu, ya. Saya sampaikan lagi untuk yang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga nanti mulai minggu depan bisa ikut online saja, ya, dan akan saya sampaikan dari kampus Suwon karena atensinya menurun, ya. Itu. Jadi biar efektif, efektif di saya, efektif di Anda, online saja. Untuk yang Majapahit ataupun yang Kendal Weleri, silahkan bisa diatur sendiri, ya, supaya kuliahnya menyenangkan, ya, itu saja. Baik, saya Andi Prakasa undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah video editing 2. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, agar tetap terus bisa berkarya. Baik, terima kasih. Sudah disampaikan ya materi apa ya, Yang mau live bisa silakan langsung live, ya. Saya izin live dulu. Terima kasih Pak Hendri atas bantuannya.